Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya
دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة والأستاذات والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan di sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini masih membahas Kitabul Azkar wad Da'awat. Kita sudah sampai pada Fadilatul Tasbih wat Tahmid wa Baqiyatul Azkar. Fadilah tasbih, tahmid dan zikir-zikir lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Fadilatul Tahlil, yang begitu luar biasa dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghargaan yang sungguh sangat istimewa yang Allah berikan pada orang-orang yang mengucapkan kalimat tahlil tersebut. Terlebih jika mengucapkannya dalam jumlah yang banyak, maka keistimewaan yang Allah berikan akan jauh lebih istimewa dibanding mengucapkannya atau melafalkannya dalam jumlah yang sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin 33 wa hamida 33 wa kabbara 33 wa khatama al-mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabalil bahr. Kalau ada pertanyaan dosa kita banyak apa sedikit, apa jawaban kita? Kira-kira banyakan mana dosa kita sama amal ibadah kita? Rasanya lebih banyak dosa. Solusi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang banyak dosanya atau merasa banyak dosanya,
atau ingat banyak dosanya. Ini yang kemudian menjadi tradisi kita yang diajarkan para guru dan ulama kita. Bertasbih, bertahmid dalam hitungan jumlah tertentu, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa thalathin wa hamida salasan wa thalathin wa kabbara salasan wa thalathin wa khatama al-mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuh walau kana mithla zabadil bahr. Barang siapa yang bertasbih, bertasbih itu mengucapkan apa? Mengucapkan subhanallah. Barang siapa yang bertasbih setelah salat atau di belakang setiap kali salat, salat fardu maksudnya, salasan wa salathina, 33 kali, kayak tadi setelah subuh. Tasbih enggak kita? Kalau jamaah biasanya tasbih, tapi kalau sendirian rasanya banyak yang begitu selesai langsung kabur udah. Begitu selesai langsung siap-siap, pagi-pagi alasannya ya sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Padahal jika kita bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid, tahmid ini mengucapkan apa? Hamdalah, mengucap alhamdulillah, juga sebanyak 33 kali, wa kabbara thalathan wa salasin, dan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Maka rewardnya atau pahalanya yang akan balasan yang akan kita terima, tasbihnya 3 kali, 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya juga 33 kali. 33 kali 3 berarti 99. Dilengkapi menjadi 100. Tapi 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, ghufirat dzunubuh, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa yang banyak apa dosa yang sedikit, meskipun sebanyak zabadil bahar, sebanyak buih di lautan, sebanyak busa di lautan. Kalau di laut ada buih yang dihasilkan karena ada gerakan air, kira-kira buihnya banyak apa sedikit? Kalau lautnya saja demikian luas, maka hampir dipastikan buihnya pasti banyak. Meski sebanyak itu pun dosa seorang hamba ketika dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Berat apa ringan ini?
ringan, susah apa gampang? Gampang. Tapi biasanya gampang kalau bareng-bareng, kalau rame-rame. Kalau sendirian belum tentu juga. Tapi mengingat reward begitu besar, mengingat janji Allah lewat lisan Rasulnya akan mengampuni dosa-dosa, sementara kita sadar bahwa dosa kita banyak, maka alangkah disayangkannya jika kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi kalau yang biasanya malas-malas bertasbih, malas-malas bertahmid, malas-malas bertakbir, ini motivasinya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk kita waktu salat sebelum melafalkan 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Biasanya kan kita alasan mau buru-buru, nggak ada waktu. Kalau nungkulin ituan mulu nggak sempet ngapa-ngapain. Ya kalau mau ditinggal juga nggak apa-apa. Dosa apa nggak? Enggak. Karena ini sunnah. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Cuman kan biasanya yang kita cari keuntungan. Kalau dagang aja kita kepengen untung banyak, masa giliran ibadah nggak mau cari untung banyak? Apalagi yang dilakukan adalah sesuatu yang ringan. Ya. Maka sangat beruntung orang-orang yang sengaja meluangkan waktu untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, ini alternatif lain. Kalau nggak sempat tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali dalam 3 bentuk ucapan tadi. Ada anjuran lain. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahan tadi sebanyak buih di lautan. Nih, kalau nggak sempet yang tadi yang 33 kali itu, baca ini 100 kali. Kalau ini tidak ada keterangan setelah salat atau sebelum salat. Pokoknya dalam 24 jam sempatkan waktu untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. 100 kali, lama apa enggak sih? Paling 10 menit, enggak sampai kali. Tapi biasanya yang namanya kebaikan itu, yang namanya ibadah itu, meskipun ringan, meskipun tidak memakan waktu lama, selalu rasanya berat. Selalu rasanya berat. Kenapa? Karena apa yang akan kita lakukan ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan yang notabene adalah musuh kita tidak ingin kalau kita menjalin hubungan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka mereka melakukan apapun untuk bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak kelupaan. Makanya tasbih diupayakan enggak lepas dari tangan. Kalau lagi senggang enggak ngapa-ngapain, kalau tasbihnya ada di tangan, puter tasbihnya, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau 100 kali saja Allah mengampuni dosa yang begitu banyak, bagaimana kalau lebih dari 100 kali? Maka pastinya kita akan memperoleh ampunan yang jauh lebih banyak. Waruwiya anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tawallat 'anni ad-dunya wa qallat dhatu yadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa biha yurzaqun. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah? Qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subh ya'tika dunya raghimatan saghirah wa yakhluqu Allah azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihu Allah ta'ala ila yaumil qiyamah laka thawabu. Ini lebih dahsyat lagi. Satu saat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya laki-laki ini mengeluh. Apa katanya? Ya Rasulullah, dunia menjauh dariku. Dan sangat sedikit karunia Allah yang bisa aku peroleh. Biasanya banyak yang semangat nih kalau begini. Artinya rezekinya pas-pasan. Bagaimana caranya supaya Allah mendatangkan rezeki dalam jumlah yang banyak? Sampai Rasulullah bertanya pada orang ini, fa aina anta min salatil malaikah? Loh, Anda kemana kok tidak membaca salawat ya, amalan yang dilakukan oleh para malaikat? Wa tasbih al khalaiq wa biha yurzaqun. Membaca salawat yang dibaca oleh para malaikat dan tasbih sekalian makhluk yang dengan membaca tasbih tersebut mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, gara-gara baca tasbih ini Allah limpahkan rezeki buat hamba-hambanya. Orang ini penasaran. Persis kayak kita kan biasanya kalau amalan yang kaitannya sama rezeki, rajin nggak kita? Karena motivasinya adalah rezeki. Kalau motivasinya pahala doang, kita kurang rajin. Ya pahala doang. Apalagi yang rada PA, alasannya pahala mah kagak bisa direbus, pahala mah nggak bisa dimasak, pahala mah nggak bikin kenyang, pahala mah nggak bisa buat beli barang-barang. Padahal ini sangat dibutuhkan kelak di kehidupan kita
di akhirat nanti. Tapi kalau ada reward yang bentuknya material, seperti Allah janjikan lewat lisan Rasulnya, akan diampuni dosa-dosanya dan Allah akan berikan rezeki. Nah ini kita rajin biasanya. Salawat para malaikat dan tasbihnya sekalian makhluk yang dengan membaca ini, dengan sebab membaca ini, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Enggak ada orang yang enggak hafal kalimat ini. Enggak ada orang yang enggak bisa mengucapkan kalimat ini. Cuma kalau pertanyaannya terbiasa apa enggak, banyak yang enggak terbiasa. Ya. Kalau kepengen dapat banyak rezeki, baik rezeki yang sifatnya material duniawi, apalagi rezeki untuk kehidupan di akhirat, baca ini. Berapa banyak? Mi'ata marrah, 100 kali. Cuman waktunya istimewa, ini khusus. Sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Dibaca sebelum sholat subuh sampai kita akan melaksanakan sholat subuh. Ma baina tulu'il fajr ila an tusalli as-subh, pada waktu terbit fajar sampai dengan kau akan melaksanakan sholat subuh. Berapa banyak? 100 kali. Apa rewardnya? Ya'ti kad dunya raghimatan saghirah, maka dunia secara terpaksa akan menghampirimu. Dipaksa dunia untuk menghampiri kita. Urusan yang tadinya gagal melulu, gara-gara sering baca ini, insya Allah nggak gagal lagi. Urusan yang biasanya sering kali terhalangi oleh banyak hal yang tidak kita inginkan, kalau didorong dengan tasbih ini, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya mudah, kalimatnya sangat familiar dengan kita, kalimatnya sangat gampang dan sering kita ucapkan, cuma kita malah sering melupakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Enggak lama, cuman 100 kali. Begitu azan subuh, sholat sunnah dulu 2 kali, 2 rakaat qabliyah subuh. Habis itu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Begitu selesai 100 kali, salat subuh, qomat salat subuh. Lama nggak? Makan waktu banyak nggak? Enggak sebetulnya. Cuman kalau, nah ini dia, untungnya kalau berjamaah ke masjid jadi semangat karena banyak temennya. Kalau sendirian, nggak bakalan, udah alasan mulu kita. Banyak dalil kita untuk bisa meninggalkan sesuatu yang sebetulnya sangat menguntungkan buat kita. Ya'ti kad dunya raghimatan saghirah, maka dunia terpaksa akan menghampirimu.
Bukan hanya itu, masih ada lagi wa yakhluqullah azza wa jalla min kulli kalimatin malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari setiap kalimat yang terucap. Subhanallah wa bihamdihi, 1. Subhanallahil azim, 2. Astaghfirullah, 3. Berapa kalimat? Ada 3 macam yang kita ucapkan. Maka sekali kita ucap, Allah menciptakan 3 orang malaikat. Kata-katanya, ya khalaqallah azza wa jalla min kulli kalimatin malakan. Setiap dari kalimat yang kita ucapkan tadi, Allah ciptakan seorang malaikat. Untuk apa orang malaikat yang diciptakan Allah itu? Yusabbihullah ta'ala ila yaumil qiyamah. Malaikat-malaikat ini akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sawabuhu laka, laka sawabuh, yang pahalanya dihadiahkan untukmu. Masya Allah, luar biasa ini. Tapi jangan mentang-mentang Allah akan ciptakan malaikat, tasbihnya sekali doang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali dia baca. Habis itu besok-besok udah nggak mau baca lagi. Begitu ditanya, kenapa nggak baca lagi, Bang? Lah udah ada malaikat, biarin dia yang baca. Dasaran pahalanya buat gua. Ya boleh-boleh aja. Cuman kan semakin banyak kita baca, semakin sering kita baca, maka akan semakin banyak makhluk-makhluk yang bertasbih dan pahalanya ditujukan untuk kita. Mau apa enggak? Dapat pahala gratisan, nggak ngerjain tapi dapat pahalanya. Semakin banyak yang bertasbih untuk kita, maka tentunya pahala yang akan kita peroleh pun akan semakin banyak. Sampai hari kiamat, para malaikat ini terus bertasbih buat orang-orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abd alhamdulillah mala'at ma baina as-sama' fil ard, fa idza qala alhamdulillah ats-tsaniyah mala'at ma baina as-sama'i as-sabi'ah ila al-ard as-sufla, fa idza qala alhamdulillah ats-tsalitsah qala Allah azza wa jalla satta. Apabila dia mengucapkan hamdalah, apabila seorang hamba mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka saat dia mengucapkan alhamdulillah, penuh bumi dan langit dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara bumi dan langit kan ada jarak ruang kosong ini akan penuh dengan keberkahan dari Allah kalau ada seorang hamba mengucap alhamdulillah. Ketika dia mengucap lagi alhamdulillah yang kedua, maka ucapannya itu akan memenuhi lapis-lapis langit. Kan kita tahu informasinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, ini kan 7 level, 7 lapis, 7 tingkatan. Tentu antara langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya ada jarak yang memisah. Ya. Kalau ada seorang hamba mengucapkan hamdalah kedua kalinya, maka penuhlah ma baina sama'is sabi'ah ilal ardis sufla, dari lapis langit ke-7 sampai ke ard, ke bumi,
Fa idza qala alhamdulillah as-salis, apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang ketiga, karena langit udah penuh, bumi juga udah penuh, Allah sudah perintahkan pada malaikatnya, tanya dia minta apa. Kira-kira ilustrasinya begitu. Tanya dia minta apa. Kalau dia minta, kasih. Enak kan? Cuman jangan besok dicoba baru sekali habis itu minta. Kemudian Allah belum ijabah doanya secara fisik misalnya. Jangan komplain. Wah, ini digoro-goroin nih gitu nih. Kata guru di pengajian katanya kalau baca alhamdulillah 3 kali Allah perintahkan malaikat tanya dia minta apa, kasih. Ini buktinya udah berapa kali baca alhamdulillah. Minta duit buat beli HP yang bagusan dikit belum dapet. Perhitungan amat ya ibadah. Seperti yang sering saya jelaskan, ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah, kita minta untuk segera diijabah, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Allah tidak mau mengijabah doa kita. Tetapi apa yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Dan biasanya yang diprioritaskan adalah apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sebab bisa saja kalau doa kita diijabah secara langsung, ini bisa berefek pada ketidakbaikan buat kita. Misalnya, biasanya rezeki kita pas-pasan, hidup kita biasa-biasa saja. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya, jadikan saya orang yang kaya raya ya Allah. Tiba-tiba Allah kirim rezeki sebanyak-banyaknya dan secara mendadak kita menjadi orang kaya baru. Kira-kira berbahaya nggak itu buat keimanan kita? Bisa jadi ini malah berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena saat dia hidup sederhana, dia merasa tenang, ibadahnya juga tenang. Ke masjid rajin, jamaah rajin, ngaji juga rajin. Giliran duitnya banyak, karena Allah udah kirim rezeki yang banyak buat dia, kira-kira masih rajin ke masjid apa enggak? Wah, rasanya model kayak kita. Kita kan kalau giliran susah baru mendekat kepada Allah. Kalau lagi senang, rada Jawa dikit. Balik lagi, ketika seorang hamba mengucapkan hamdalah ketiga kalinya, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Wa qala Rifa'ah Az-Zarqi, kunna yawman nusalli wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sah min ar-ruku' wa qala sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Falamma ansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatihi qala manil mutakallim anifan, qala ana ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Satu saat, kata seorang sahabat Rifa'ah Az-Zarqi, satu saat, satu hari kami salat berjamaah
di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya minar ruku', berarti i'tidal ya, habis ruku' ke i'tidal. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki di belakang Rasulullah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana lakal hamd, ya Allah ya Tuhan kami, atasmu segala puji, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, pujian yang begitu banyak, begitu baik dan memberikan keberkahan di dalamnya. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatihi, ketika Rasulullah selesai dari salatnya, buru-buru Rasulullah bertanya, manil mutakallim anifan, siapa laki-laki yang mengucapkan tadi, atau siapa yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Laki-laki yang mengucapkan itu menjawab, saya ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, sungguh aku telah melihat 30 lebih dari malaikat, mereka berlomba-lomba untuk segera mencatat atau menjadi orang pertama yang mencatat kalimat ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, saat i'tidal. Malaikat aja pada berebut nyatet, main dulu-duluan. Ini berarti apa yang diucap ini merupakan kebaikan yang luar biasa, sehingga para malaikat berebut untuk mencatatnya. Disuruh pulang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus salihat hunna la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-baqiyat as-salih, kalimat atau peninggalan yang baik, yaitu ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat ini juga enggak asing buat kita. Kalimat ini juga familiar buat kita. Alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu luang kita untuk mengucapkan ini, dan ini menjadi peninggalan yang luar biasa, menjadi modal utama juga buat kehidupan akhirat kita, menjadi bekal buat kehidupan akhirat kita. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ma 'ala al-ard rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa ghufirat dhunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah
kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bentuknya tasbih, diantaranya apa yang disabdakan Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah, mengucapkannya enteng, mengucapkannya ringan, tapi efek dari ucapannya begitu berat untuk timbangan kita. Nah, nanti kan dalam akidah Ahlussunnah kita diajarkan, nanti kita akan ketemu yang namanya hisab, akan ketemu yang namanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Apa yang ditimbang? Amal kebajikan kita dan maksiat kita ditimbang. Berat mana pahala dan dosa kita, berat mana? Kalau berat pahala, lebih berat pahala, maka ini insya Allah efeknya ringan deh buat kita. Yang ribet kalau lebih berat dosanya. Nah, ini kalau lebih berat dosanya berarti harus nginep dulu di mana? Meskipun kan katanya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman kalau yang banyak dosanya masuk surga. Karena surga tempat yang suci, tidak boleh ada makhluk masuk sana kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang sampai dia wafat belum sempat beristighfar dari dosa-dosanya, maka dicuci dulu. Di mana nyucinya? Besi karatan. Supaya cepat karatnya bisa copot, diapain? Dibakar. Supaya cepat bersihnya, orang yang mati banyak membawa dosa, supaya cepat bersihnya dibakar dulu. Cuman tempat pembakarannya ini nggak ada yang enak cerita di sana itu. Kenapa saya bilang nggak ada yang enak? Bisa nggak kita lari dari situ? Kayak tahanan yang lari dari penjara, bisa nggak kayak gitu? Misalnya jebol gorong-gorong yang ada di selokan, dia keluar dari situ untuk kabur dari penjara. Itu kan penjara di dunia. Kalau di neraka bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Orang ilustrasinya aja luar biasa. Katanya kan, kata Rasulullah, kalau ada orang yang akan dimasukkan neraka, itu kan neraka katanya lubang-lubang yang dalam. Kalau ada orang dilempar ke sana oleh malaikat, dilemparnya aja dari atas sampai bawah itu 70.000 tahun baru nyampe. Melayang-layang selama 70.000 tahun baru nyampe. Itu dalamnya siapa kira-kira? Coba pikirin, bisa naik nggak kira-kira? Mau naik pakai apa? Jadi jangan pernah berpikir entar kalau masuk neraka kita kabur aja dari neraka. Dikira gampang. Nah, untuk bisa terhindar dari ini, solusinya sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi berat di timbangan, dan ini menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dimaksud adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, kalau kita tahlilan ini selalu kita baca
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau lagi enggak ngapa-ngapain, dia sembari kerja juga sebetulnya bisa, sembari naik motor, sembari nyetir mobil, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bisa nggak? Cuman biasanya kalau kita asal ada temennya, bukan bareng-bareng baca tasbih, malah ngobrol. Makanya ada perilaku para sufiyin yang nggak seneng dia ngumpul-ngumpul banyak orang. Kayak Abu Bakar Asyibli misalnya. Syekh Abu Bakar Asyibli itu nggak seneng dia ngumpul-ngumpul banyak orang. Dia lebih senang menyendiri. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa sih nggak pernah ngumpul-ngumpul, nggak pernah gaul banyak orang? Apa kata beliau? Kalau saya berkumpul bersama orang banyak, zikir saya kepada Allah pasti putus. Makanya saya lebih senang menyendiri. Karena kalau menyendiri, zikir tidak putus kepada Allah. Artinya bukan berarti nggak boleh ngumpul banyak orang, boleh. Ngumpul boleh, tapi hati tetap zikir. Cuman ini perlu latihan. Orang awam kayak kita, kalau sudah ngobrol, ingat zikir ya? Ingat tasbih? Enggak ada. Yang lebih kita ingat adalah obrolan kita. Dua kalimat ringan diucapkan, tetapi berat di timbangan, dan ini menjadi kegemaran, kecintaan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa banyak bertasbih kepadanya, dan mudah-mudahan Allah meringankan hati kita untuk bisa melafalkan kalimat-kalimat thayyibah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita sudah habis, mari kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Begitu juga guru-guru kita yang telah mendahului kita mendapat jatah yang sama seperti yang kita lihatkan buat orang-orang tua kita. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سؤل إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لله لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.